Shalom. Damai di hati. Shalom. Sore ini kita mau lihat ke Mazmur, Zabur. Melihat Zabur Daud. Mazmur pasal 23. Oke, sebelum kita mulai saya mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bisa dengar firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita untuk kaki kami. Saya berdoa supaya Engkau akan bantu kami. Supaya kami bisa lihat kehendak-Mu. Supaya kami bisa lihat dengan jelas itu apa itu kita bisa lakukan supaya Engkau senang dengan kami dan dengan kehidupan kami. Saya berdoa supaya kami bisa dibebaskan dari kuasa kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa mengikuti Yesus Kristus. Tidak hanya untuk kehidupan ini, tapi untuk selama-lamanya. Saya berdoa supaya Engkau akan menurunkan Roh Kudus kepada setiap hati hari ini, supaya kami bisa lihat, supaya kami bisa takut pada Engkau, dan tahu Engkau akan nanti menghakimi kami semua untuk perbuatan kami. Saya berdoa supaya kami akan takut pada Engkau, supaya kami bisa cari keselamatan melalui domba Allah, yaitu Yesus Kristus, dan dapat pengampunan dosa dan hidup yang baru. Saya berdoa supaya Engkau akan bantu saya, waktu saya itu membagi firman-Mu, supaya itu sesuai dengan Roh-Mu, sesuai dengan hati-Mu, sesuai dengan firman-Mu, supaya kami semua bisa dapat manfaat dari firman-Mu. Ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mau baca dari Mazmur 23. Ini satu Mazmur yang banyak orang mungkin sudah berhafal. Karena itu tentang gembala yang baik. Tapi waktu kita membaca ini, kita mau, karena sudah beberapa minggu kita bicara tentang bagaimana setiap hari kita membaca firman Tuhan. Itu disiplin rohani membaca firman Tuhan. Tapi tidak hanya membaca, tapi juga harus mengerti. Harus mengerti itu apa isinya Alkitab. Dan yang ketiga, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita mau pakai satu contoh lagi sama seperti 2 minggu yang lalu. Kita mau pakai satu perikop dari Alkitab dan kita mau baca, kita mau mengerti, dan kita mau merenungkan. Supaya kita bisa belajar di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam kehidupan Kristen, kita bisa baca firman Tuhan, mengerti, dan itu renungkan. So kita akan baca Mazmur 23, itu ayat 1 sampai 6, yaitu seluruhnya. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini ini Daud, Raja Daud, ini mungkin sebelum dia jadi raja, dia tulis Mazmur ini. Ini sama seperti tadi Pak James. Pak James itu nyanyi satu lagu. Ini juga adalah satu lagu. Dan itu satu, how do you say poem? Puisi. Itu dan dia tulis ini. Dan kita mau lihat di sini, itu apa artinya. Itu dia bicara tentang gembala, dia bicara tentang air, tentang itu musuh, dia bicara tentang banyak hal. Tapi apa maksudnya? Kalau kita mau mengerti dari satu perikop di dalam Alkitab, kita selalu harus lihat di dalam konteks. Jadi di sini kita bisa lihat konteks yang pertama. Konteks yang pertama ini dari Perjanjian Lama. Ini dari Perjanjian Lama.
Maksudnya, itu satu nubuatan tentang Yesus Kristus. Itu satu hal yang Yesus Kristus akan, fulfill, mengenapi. Dia akan mengenapi itu Mazmur ini di dalam pelayanannya dan keselamatannya. So kita harus tahu ini walaupun itu di perjanjian lama dan ada konteks di sana, kita selalu harus ingat itu, tapi setiap perikop di Alkitab itu tentang Yesus Kristus. Dia adalah pusatnya. Itu Alkitab tidak tentang itu banyak hal ke gereja ini, ke gereja itu, tentang baptisan begini atau baptisan begitu, hari Sabtu atau hari Minggu. Itu tidak tentang itu. Itu semua tentang Yesus Kristus. Dia adalah pusat dari Alkitab. Dan kalau kita mau mengerti apa artinya dari Alkitab, kita harus selalu lihat melalui itu lensa Yesus Kristus. Dia adalah itu kunci untuk mengerti Alkitab. So kita akan lihat di sini. Tapi itu juga kita bisa lihat itu satu poesi. Ada saya Poesi. Maksudnya itu bukan satu surat. Itu bukan itu seperti Rasul Paulus tulis kepada Roma dan berkata A dan B dan C. Tapi ini lebih, metaphorical? Bersifat metafora. Ya, bersifat metafora. Maksudnya itu ada simbol-simbol. Simbol, Simbol. Ya, ada simbol. Itu tidak maksudnya itu pasti seperti Allah adalah gembala yang itu kerja dan kita adalah domba. Itu tidak maksudnya itu literal, tapi itu satu metafor tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita bisa lihat itu dari sini, itu Raja Daud, mungkin dia sebelum jadi raja, dan dia masih lari dari Raja Saul. Karena waktu sebelum Raja Daud jadi raja, sudah dipilih untuk jadi raja, tapi masih ada raja di Israel, itu Raja Saul. Dan Raja Saul, dia mau membunuh Daud. Dan dia akan cari dia untuk membunuh dia. Tapi itu di sini, Daud dia lagi renungkan tentang itu kebaikan Tuhan terhadap dia. Dia berkata, walaupun ada musuhnya mau membunuh dia, tapi itu gembala yang baik akan melingkap dari protective, melindungi dan menjaga dia. Jadi dia lagi bicara tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Tapi hari ini kita mau fokus kepada renungkan. So itu artinya, itu dari Daud, itu perjanjian lama, itu tentang Yesus Kristus, dia adalah gembala yang baik di perjanjian baru, itu tentang hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi kita mau lihat dan tanya beberapa pertanyaan, supaya kita bisa merenungkan ini, supaya kita bisa mengaplikasikan itu perikop ini di dalam kehidupan kita. Karena banyak orang di Manado, mereka tidak baca Alkitab. Mereka hanya baca itu renungan sehari-hari. Mereka baca satu ayat di luar konteks, dan setelah itu mereka baca dari banyak pendapat-pendapat orang yang bukan dari Alkitab. Tapi kita mau belajar, kalau kita mau bertumbuh sama Tuhan, kita harus belajar bagaimana itu baca Alkitab, mengerti Alkitab, dan merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan kepada kehidupan kita. Jadi, kita bisa merenungkan itu firman Tuhan dengan tanya beberapa pertanyaan. So, kita mau tanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita mau tanya di satu perikop, khusus di ayat 23 ini, kita mau di pasal 23, kita mau tanya, kita belajar apa tentang Allah sendiri? Kita belajar apa tentang Allah sendiri di perikop ini? Dan kita sudah bilang, itu Daud dia bicara, itu Allah seperti itu gembala yang baik. Satu gembala yang baik. Satu gembala yang selalu peduli pada domba-dombanya. Itu satu gembala yang selalu mau menyediakan segala hal untuk domba-dombanya. Dan kita bisa lihat Allah seperti itu. Sebenarnya banyak orang tidak tahu. Banyak orang berpikir itu Allah, dia hanya itu hari kiamat. Allah, dia hanya ada banyak aturan-aturan. Dia hanya itu mau menghakimi orang. Tapi di sini kita bisa lihat, Allah ada hati seperti gembala.
gembala yang baik, gembala yang mau itu menjaga domba-dombanya. Allah dia mau menjaga kehidupan kita. Maksudnya dia peduli pada kita. Dia tidak seperti Allah yang jauh dan tidak bisa lihat dan tidak bisa merasa kesakitan atau itu siksa kita, suffering, penderitaan kita. Dia selalu tahu kita akan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan dia tahu dan dia peduli pada hal itu. Dan karena itu kita bisa tahu. Tadi kita bisa lihat itu satu contoh. Itu situasi di TKB itu tidak selalu senyum-senyum dan damai-damai. Itu tidak selalu begitu. Itu tidak selalu damai di hati. Oh shalom ya, assalamualaikum. Itu tidak selalu begitu. Itu juga ada kacauan. Dan kita bisa pikir, pasti itu Allah marah dengan situasi. Ya dia marah, tapi kita harus tanya, kenapa dia marah di situasi ini? Karena dia peduli kepada setiap orang di TKB. Seperti dia lihat dan setiap anak-anak ini bisa satu contoh. Itu paling susah untuk saya menerima di dalam keluarga saya. Itu kalau anak-anak saya berdebat terus. Kalau mereka saling marah. Wah, saya sedih sekali. Kenapa? Karena saya mengasihi dua-duanya. Atau tiga-tiganya. Ada satu di Amerika. Tapi saya mengasihi tiga-tiganya. Tapi itu kalau mereka selalu berdebat, kalau mereka tidak suka, kalau mereka marah, itu susah untuk saya karena saya peduli pada mereka. Dan Allah juga peduli pada kita, yaitu termasuk setiap orang di TKB yang bisa dengar suara bule yang sekarang. Dia peduli pada kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah gembala yang peduli pada domba-domba. Itu domba-domba yang baik dan domba-domba yang tidak baik. Dia peduli kepada kita semua. Karena kita semua adalah domba yang tidak baik. Karena kita semua pernah berdosa. Kita semua pernah jatuh. Kita semua lemah. Tapi dia peduli pada kita. Dia adalah gembala yang baik. Dan kalau kamu tidak tahu dia adalah gembala yang baik di dalam kehidupanmu, dengar firman Tuhan hari ini. Dengar itu dan tahu. Dia peduli pada situasimu. Dia peduli pada penderitaanmu. Dia peduli padamu. Dia mengasihimu. Walaupun melihat diri sendiri dan berkata, tapi saya tidak layak. Memang tidak ada orang yang layak. Tidak ada. Tapi dia baik. Itu tidak dia mengasihi kita karena kita baik. Dia mengasihi kita karena dia baik. Dia baik. Dia selalu baik. Dan dia mengasihi dan peduli pada kita. So apa yang kita belajar tentang karakter Allah? Di dalam perikop ini kita belajar dia adalah gembala yang baik yang peduli kepada kita. Kita mau tanya satu lagi. Itu apa kehendak Allah? Kita belajar apa tentang kehendak Allah dari perikop ini? Could you read again? Ayat 4. Mazmur 20. No. The one about leads me in righteousness. Ayat 3. Mazmur 23 ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini itu berkata, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Ini maksudnya dia juga peduli pada kebenaran. Dia juga itu peduli pada apa itu baik dan apa itu jahat. Dia tidak mau kita hidup di dalam dosa, kejahatan. Dia mau kita hidup di dalam kebaikan. Dia mau kita hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena dia seperti orang tua kita. Dia hanya mau mengontrol kita. Dia hanya mau berkata, datang, saya pukul. Dan seperti itu, dia tidak seperti itu. Kenapa? Dia mau kita hidup di dalam kebenaran. Ini sama seperti tadi. Saya lihat teman-teman saya, mereka mulai berantem. Dan saya lagi pikir dua hal. Satu, orang akan, itu hari saya, we will be hurt, injured. Akan terluka. Dan saya tidak mau orang terluka. Tapi yang kedua saya berpikir, jangan. Itu kalau polisi lihat pasti tangkap dan akan kelapas. Dan kalau sudah ada anak-anak,
sudah ada situasi itu sudah lahirkan anak dan itu harus ke lapas, itu susah untuk anak-anak kecil. Jadi kenapa saya mau orang hidup di dalam kebenaran? Itu karena saya mau baik untuk mereka. Dan kenapa Allah mau itu menuntun aku di jalan yang benar? Kenapa Allah mau menuntun kamu di dalam jalan yang benar, di dalam kebaikan, di dalam itu kehendaknya? Itu karena Dia ada rencana dan tujuan baik untukmu. Dia tidak mau kamu menderita lagi. Dia mau kamu dapat hidup yang berlimpah di dalam Dia. Dan itu selalu ada akibatnya dengan dosa. Selalu ada akibatnya. Kalau kita itu di dalam dosa, pasti ada akibatnya. Kalau polisi lihat kita pukul, mungkin ditangkap, mungkin dilapas untuk berapa bulan. Tapi kalau kita lebih marah lagi dan ambil pisau, dan orang mati, dan kita ke lapas untuk lama sekali. Dan bagaimana dengan anak-anak kita? Bagaimana dengan itu istri kita? Bagaimana dengan itu teman-teman? Itu bagaimana? Kita harus tahu itu dosa selalu ada akibatnya. Dan karena itu ada akibatnya, itu Allah peduli dan tidak mau kita lakukan karena Dia mau kita dapat hidup yang berlimpah-limpah. Karena Dia peduli pada kita, kasihi kita. Dan karena itu Dia kasih aturan. Dan karena itu Dia menuntun kita di jalan yang benar. Jalan yang benar. Kita, ya ini susah karena kita itu seperti kita tidak mengerti dan tidak sadar diri. Kita tidak sadar diri. Karena kita bisa dengan pintaran kita tahu pasti ada akibatnya. Tapi kita sudah ada perasaan yang, tapi saya harus lakukan sekarang, harus lakukan ini. Itu mungkin karena berkelahi, karena orang jadi rude, hadis rude, kasar, atau mungkin itu karena ya kita sudah menderita dan meminum cap tikus supaya bisa lupakan. Apa saja kita ada ya keinginan lakukan dan kita tahu ada akibatnya. Tapi itu seperti kita tidak bisa lihat sampai masa depan. Kita hanya bisa lihat seperti sekarang. Itu situasi, perasaan sekarang. Itu keinginan sekarang. Kita hanya bisa lihat, oh tapi saya mau lakukan ini, lakukan. Saya mau lakukan ini, saya lakukan. Tapi kita tidak bisa ingat, tapi ada besoknya. Dan pasti kalau saya lakukan A, pasti B akan terjadi. Dan di masa depan, itu B akan terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi kita itu seperti jadi buta. Nggak bisa lihat situasinya. Dan kita mungkin akan berpikir, kenapa saya tidak bisa minum cap tikus? Ini semua saya menderita, tapi minum cap tikus saya rasa enak. Kenapa Allah berkata tidak boleh masuk minum cap tikus? Dia tidak suka saya senang. Tidak, Dia mau kamu senang. Dia mau kamu jadi itu berkat di dalam kehidupanmu. Dan lakukan itu dosa. Termasuk itu minum cap tikus. Ini maksudnya kita tidak akan dapat berkat. Kita tidak bisa jalan di dalam kebenaran dan akibatnya akan rusakkan kehidupan kita. Jadi kita belajar tentang Allah, Dia peduli pada kita. Dan kita belajar tentang kehendak Allah. Dia mau kita hidup di dalam kebenaran. Bukan bule yang kita mau itu jalan di dalam kebenaran. Bukan itu polisi. Bukan polisi mau kita jalan di dalam kebenaran. Itu Allah yang peduli pada kita. Yang sudah mengutus anaknya mati di salib untuk kita. Itu Dia yang mau kita hidup di dalam kebenaran. Karena Dia peduli pada kita dan Dia mau kita dapat kebaikan di dalam kehidupan kita. Tapi kita mau tanya satu lagi. So tanya itu, apa kita belajar tentang Allah, karakter Allah? Apa kita belajar tentang itu kehendak Allah? Kita juga mau tanya, kita belajar apa tentang karakter manusia? Karakter manusia. Kita bisa lihat di ayat dari perikop ini kita bisa lihat Allah, Dia seperti gembala. Dia seperti gembala di atas banyak domba-domba. Tapi
Ini maksudnya kita seperti domba. Domba. Mungkin kalau kita berpikir tentang domba, itu hanya banyak bayangkan saja, kita akan berpikir, wah lucu sekali. Itu domba-domba, mereka lucu, mereka putih, mereka. Tapi kalau kamu dekat dengan domba, mereka bau, mereka sering kotor, mereka itu tidak pintar, mereka bodoh, dan mereka tidak bisa lakukan apa saja untuk mereka diri sendiri. Kalau itu ada serigala datang, mereka tidak bisa berkelahi, how do you say fight back? Membela diri, mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa lakukan apa saja. Mereka lemah sekali. Mereka bodoh sekali. Dan mereka hanya bisa lihat ke bawah, makan rumput, sampai mereka sudah hilang. Sampai mereka tidak lagi dengan itu gembala yang baik. Sampai mereka sudah jauh dari domba-domba yang lain dan mereka itu gampang dimakan oleh serigala. Dan itu how do you say, it represents? Itu melambangkan kita. Bodoh, gampang itu hilang, gampang itu hilang dari itu tempat yang baik. Itu kita tidak bisa membela diri, kita tidak bisa lakukan apa saja yang baik di dalam kehidupan kita lemah sekali dan tidak lakukan apa saja. Kita adalah domba. Maksudnya kita lemah, kita bodoh. Dan karena itu kita harus sadar diri. Banyak orang masalah mereka bukan mereka terlalu jahat, tapi mereka tidak sadar diri. Banyak orang berpikir mereka orang baik. Itu termasuk di TKB. Di TKB orang akan berpikir, memang saya sudah jadi PSK. Memang saya sudah jadi preman. Memang saya sudah jadi pencuri. Memang saya sudah lakukan, tapi saya tidak seperti orang itu. Tapi saya beda dengan orang itu. Saya lebih pintar dari itu. Saya lebih kuat dari itu. Saya lebih hikmat dari orang itu. Dan orang akan berbanding mereka dengan orang lain. Mereka akan membandingkan diri dengan orang lain dan berpikir mereka hikmat, mereka pintar, mereka kuat. Tapi sebenarnya kita semua adalah domba yang bodoh dan gampang hilang. Tapi kalau kita tidak bisa menerima itu, karena kita sombong, karena kita hanya berpikir tentang diri sendiri, kita akan jadi itu seperti orang selalu hilang, tapi selalu berpikir mereka paling pintar. Selalu kita. Kita adalah domba. Sama seperti kamu sekarang itu lihat ada yang terjadi di sini dan mau lihat dan perhatian. Kami semua seperti itu. Kami semua gampang itu ada masalah di dalam kehidupan kita. Kita semua gampang bisa jadi emosi. Kita semua gampang bisa jadi hilang. Kami semua seperti itu. Dan kalau kamu tidak bisa sadar diri dan tahu kamu sama seperti itu, kamu sudah hilang. Tidak tahu kebenaran di dalam kehidupanmu. Kita harus sadar, itu hanya Allah kekuatan kita. Hanya Allah, Dia bisa bantu kita. Kita lemah. Kamu sudah tahu kamu lemah atau belum? Kamu berpikir kamu bisa memimpin kehidupanmu dengan baik? Berpikir waktu kamu 10 tahun. Waktu umur 10 tahun dan berpikir tentang masa depanku. Kamu berpikir kamu akan duduk di TKB dan hidup seperti ini? Kamu berpikir, ya nanti waktu masa depan, saya mau duduk di TKB dan sering minum mabuk. Saya sering mau mencuri. Saya sering mau berkelahi. Ya itu saya berharap begitu. Tidak. Waktu kita kecil, kita berpikir tentang diri sendiri. Akan ada masa depan yang keren, yang baik. Dan itu tujuan Allah. Tapi karena kita tidak bisa sadar diri sendiri, kita akan merusakkan, kita akan hancurkan kehidupan diri sendiri dengan pilihan kita. Dengan pilihan kita, karena kita seperti domba selalu hanya lihat kepada rumput, makan satu langkah sampai kita sudah hilang.
Sampai kita sudah jauh dari gembala yang baik dan jauh dari kehidupan dan kebenaran, karena kita selalu hanya hidup untuk hari ini, hanya untuk keinginan daging kita, hanya untuk itu manfaat kita yang sekarang, dan kita tidak sadar ada masa depan, ada akibatnya. Dan juga ada Allah yang peduli pada kita, dan Dia ada jalan kebenaran untuk kita harus jalan di dalam itu, supaya kita bisa dapat berkat dari Dia, karena Dia ada tujuan seperti itu. Tapi kita domba, kita bodoh, kita bodoh. Dan apa yang kita belajar tentang hakikat dosa? Kita belajar apa tentang dosa? Seperti tadi saya bilang, di perikop ini kita belajar, itu kalau kita selalu mengikuti keinginan daging kita, kita akan jauh dari gembala yang baik, kita akan jauh dari domba-domba yang lain, kita akan jauh dari tempat yang aman, dan kita akan masuk di dalam tempat yang kacau. Karena dosa. Kenapa Allah membenci dosa? Kenapa Allah membenci dosa? Satu, itu karena itu melawan Dia yang baik. Karena melawan Dia yang baik. Karena hati Dia dan rencananya, dan Dia membenci dosa. Karena dosa selalu akan menghancurkan kehidupan orang. Dan Allah mengasihi orang. Allah mengasihi orang. Tapi dosa, itu dosa selalu datang. Dan iblis selalu mau menipu kita. Lakukan dosa supaya kita akan dihancurkan. Kalau kehidupanmu sekarang itu jadi kacau dan jauh dari Tuhan, dan situasimu nggak ada harapan untuk masa depan, itu bukan karena keluargamu jahat, itu bukan karena suamimu berselingkuh, itu bukan karena itu orang tua pukulmu, itu bukan karena banyak orang lakukan jahat di dalam kehidupanmu. Tapi kalau kamu jauh dari Tuhan, itu karena dosamu diri sendiri. Itu karena kamu waktu orang berdosa padamu, kamu tidak mengampuni. Dan karena itu hatimu jadi pahit, hatimu jadi keras. Dan waktu Allah mau berkata dan melindungi dan mau memimpinmu, itu lead you, menuntunmu di dalam kebenaran, kamu menolak, berpikir, tidak, saya tidak bisa percaya kepada orang lain, itu termasuk Allah sendiri. Dan karena itu kamu pilih itu pilihan diri sendiri dan jalanan diri sendiri, dan sekarang di situasimu bagaimana? Bagaimana? Itu karena dosa selalu akan membunuhmu, selalu akan menghancurkan kehidupanmu, selalu akan bawamu jauh dari Allah sendiri dan kasih-Nya. Jangan percaya kepada keinginan dagingmu diri sendiri. Itu akan menipumu. Itu akan menghancurkanmu. Dan di dalam perikop ini kita belajar apa? Apa tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita mau baca di Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Lukas 15 1 sampai 7. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ini dulu kita lihat. Itu siapa suka dengar pengajaran Yesus Kristus? Orang Farisi, orang pendeta? Tidak. Itu orang kehidupan kacau, mereka suka datang dan dengar pengajaran Yesus Kristus. Karena Dia tidak agamawi, tapi Dia bicara dengan kebenaran. Terus? Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba
Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Keselamatan di dalam Yesus Kristus itu tidak hanya, I say, by accident, kebetulan. Tapi ini satu hal yang Allah sendiri rencanakan dan Yesus Kristus sendiri lakukan. Tadi malam waktu saya berdoa, saya lagi ingat itu sama seperti perumpamaan yang tadi tentang domba yang hilang. Dan saya lagi berpikir tentang saya diri sendiri. Waktu saya di SMA, kalian banyak sudah dengar itu kesaksian saya. Waktu itu, saya setiap pagi akan rokok ganja. Saya sering akan lihat porno. Saya sering akan lakukan banyak hal yang jahat, mencuri uang dari mama saya untuk beli LSD dan acid dan itu narkoba yang lain. Saya akan mencuri dari dia dan lakukan. Saya akan membohong kepada semua orang. Dan waktu itu saya seorang yang tidak percaya ada Allah. Saya seorang ateis. Tidak percaya ada Allah. Dan saya tidak mau dekat dengan Yesus. Saya berpikir Yesus bodoh. Alkitab bodoh. Dan semua agama bodoh. Tapi paling bodoh adalah Yesus Kristus. Waktu itu saya berpikir begitu. Dan saya akan sering menghujat Yesus Kristus. Dan saya akan menolak dia. Tapi di satu musim saya suka itu nonton film. Dan satu film itu tentang Yesus. Itu ada banyak kata-kata dari Yesus Kristus sendiri. Dan saya ingat waktu saya nonton film itu di rumah saya lagi berpikir, kalau ini betul, kalau ini benar, kalau dia memang adalah juru selamat, kalau memang dia adalah anak Allah yang kekal yang jadi manusia, dan mati dan bangkit dari kematian. Ini maksudnya saya akan binasa ke neraka untuk selama-lamanya. Dan waktu saya mulai takut, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh ada, menyatakan diri kepada saya. Tapi setelah 3 hari nggak ada terjadi sama sekali. Dan saya berpikir, saya bodoh. Kenapa berdoa kepada satu itu Allah yang tidak ada? Kenapa berbegitu bodoh? Tapi 3 bulan yang lalu, kemudian 3 bulan kemudian, waktu saya setir mobil, tiba-tiba itu Roh Kudus datang dan saya sadar memang ada pencipta. Memang ada Allah. Saya tiba-tiba sadar dan tahu memang ada Allah. Tapi di pikiran saya, pikiran yang pertama langsung terjadi di pikiran saya adalah, tapi itu bukan Yesus Kristus. Karena saya tidak mau jadi satu orang agamawi yang aneh. Itu bukan Yesus Kristus. Saya langsung, walaupun saya tahu dan tidak bisa menolak kebenaran, ada Allah yang sejati, pencipta yang sejati, yang hidup, tapi saya langsung menolak. Tapi bukan Yesus Kristus. Kenapa saya langsung menolak begitu? Dan kenapa kamu menolak sampai sekarang tunduk kepada Yesus Kristus? Karena waktu itu saya tidak mau berhenti dosa saya. Karena waktu itu saya hanya hidup untuk keinginan diri sendiri. Dan sampai sekarang, kalau kamu belum jadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, walaupun orang agamawi, walaupun orang moral, walaupun preman atau PSK atau apa saja, kenapa kamu sampai sekarang dengan kehidupanmu masih menolak dan tunduk kepada Yesus Kristus? Itu karena kamu mau lakukan dosamu sendiri. Karena kamu paling penting di dalam kehidupanmu adalah kamu sendiri.
Keinginanmu diri sendiri itu kamu hidup untuk itu. Dan waktu itu, saya menolak Yesus langsung. Tapi untuk 1 minggu, sebelum saya ke sekolah, biasa saya ke itu McDonald. Ada satu toko yang McDonald, itu juga ada di sini, McDonald, Mickey D's. Dan saya akan duduk di mobil saya, di parkiran, saya akan duduk di sana dan rokok ganja sebelum ke sekolah. Itu waktu di SMA. Dan waktu saya rokok ganja waktu itu, saya juga akan berdoa. Dan karena sekarang saya tahu memang ada Allah. Tapi saya akan memang ada Allah. Tapi bukan Yesus. Itu bukan dari agama ini atau agama itu. Itu hanya pencipta. Saya menipu diri sendiri dengan berkata begitu. Kamu mungkin di sini juga berpikir begitu. Oh itu, semua agama yang sama. Tidak semua agama yang sama. Itu hanya satu yang hidup. Kita tidak bisa berkata semua sama. Kita bisa saling menerima semua orang. Boleh. Tapi itu hanya satu yang betul. Karena semua beda. Kalau semua beda, itu maksudnya tidak semua sama. Tapi untuk 1 minggu saya berpikir begitu. Memang ada pencipta, tapi bukan Yesus, bukan agama yang lain. Itu hanya pencipta. Dan semua agama tentang pencipta itu. Tapi setelah 1 minggu, saya lagi setir mobil. Saya mau ke rumah, what was her name? Tara. Mungkin rumah Tara, saya lupa namanya. Tapi saya ke sana untuk beli ganja. Saya ke sana dan beli ganja, dan saya sudah siap mau pulang rokok. Dan waktu saya setir mobil mau pulang, tiba-tiba Roh Kudus turun di mobil saya. Dan saya sadar dan saya tahu dengan 100% dan saya tidak menolak. Yesus Kristus datang dari surga. Dan kalau saya tidak ikut dia, sampai saya meninggal dunia ini, saya akan ke neraka untuk selama-lamanya. Dan saya bisa bersaksi kepada kamu, hari ini, Yesus Kristus adalah juru selamat yang satu-satunya. Dan dia adalah firman Allah yang kekal, yang turun dari surga jadi manusia. Dan kalau kamu tidak menduduk kepada dia, tidak tunduk kepada dia sebagai rajamu, sampai kamu mati dari dunia ini, kamu akan binasa untuk selama-lamanya. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada nama yang lain. Tidak ada keselamatan atau gembala yang baik yang lain. Hanya dia bisa menyelamatkan jiwamu. Dan malam itu sudah 32 tahun yang lalu, dia mengubah hati saya. Dan saya mulai dapat hikmat takut pada Tuhan. Karena permulaan hikmat adalah takut pada Tuhan. Banyak orang di sini takut pada preman, takut pada reputasi itu dirusak, takut pada hilang uang, takut pada banyak hal. Tapi paling utama kita harus takut kepada Allah yang benar, yang membenci dosa, yang menciptakan neraka untuk orang berdosa pada dia. Kita harus sadar dan harus tunduk. Dan malam itu, Yesus Kristus menyelamatkan saya. Dan tadi malam, waktu saya berdoa, ya saya rasa seperti domba di perumpamaan yang tadi. Domba yang hilang. Yang sudah jauh dari kebenaran. Dan saya berpikir, kenapa Tuhan datang kepada saya? Kenapa tidak datang kepada Bill atau kepada Brad atau kepada Corey? Hanya kepada saya. Kenapa datang kepada saya? Saya paling yang buruk. Kenapa datang kepada saya? Dan saya tidak tahu, tapi saya hanya tahu dia mengasihi aku. Dan saya tidak tahu kenapa. Sudah 32 tahun saya melayani dia dengan tidak sempurna. Sudah saya layak hari ini masih layak ke neraka. Saya tidak layak ke surga. Tapi dia mengasihi aku. Dan saya tidak tahu kenapa. Hanya karena dia gembala yang baik. Tapi saya juga tahu ini. Dia mengasihi kamu.
Dia mengasihi Bill, dia mengasihi Brad, dia mengasihi Corey, dia mengasihi setiap orang yang bisa dengar suara saya. Dia mengasihimu sama dengan perumpamaan. Dan dia gembala yang baik lagi cari kamu sekarang. Cari kamu sekarang. Dia mau ambilmu dan bawa pulang. Dia mau kasih hidup kekal, hidup berlimpah. Dia mau bantumu, mengubahmu. Dia mau cucikanmu dan kasih hidup dan pengharapan yang baru. Ini adalah gembala yang baik. Tapi itu tidak hanya. Ini kalian pasti kalau sudah lama di TKB dan sudah sering dengar saya khotbah di sini, pasti sudah sadar ini situasi aneh. Ini situasi aneh sekali. Bule datang bicara dengan patah-patah. Tapi dia sering datang. Kenapa bicara? Sering bicara tentang dosa. Sering berkata bertobatlah. Dia sering berkata Yesus mati dan bangkit. Kenapa datang? Karena Yesus lagi mencari engkau. Karena Yesus mengasihi kamu. Karena Yesus mau mengubah kehidupanmu. Karena dia mau kasih pengharapan baru padamu. Karena dia peduli padamu. Ini karena itu. Karena dia gembala yang baik. Tapi itu tidak mulai dengan bule datang. Sebelum itu, sampai sekarang setiap saat, setiap hari, Yesus Kristus mencari kamu. Tapi kamu selalu lari. Kenapa? Karena suka dosamu. Mungkin itu dosa jadi orang pendeta yang hebat, pendeta orang hormat, itu dosa akan binasa. Itu sama dengan preman, sama-sama. Ada preman di gereja, ada preman di TKB. Dua-duanya ada. Itu sama. Dua-duanya akan binasa. Itu dosa apa saja. Kamu mengasihi itu. Walaupun Yesus Kristus mengasihi kamu. Tapi masih lari sampai sekarang. Tapi itu tidak mulai dari waktu kamu lahir di dunia ini. Tapi itu mulai lama sekali. Waktu Adam dan Hawa sudah berdosa, Allah sudah dapat rencana untuk kamu, untuk saya, supaya kita bisa ada jalan balik kepada Allah, supaya kita bisa dapat hubungan dengan Allah dan tidak lagi jauh dari Dia, tapi jadi anaknya. Dan Dia tidak hanya datang ke dunia, tapi Dia datang ke dunia untuk mati. Dan tidak hanya datang untuk mati, tapi mati disalib, ditolak oleh semua orang. How do you say, betrayed by his friends. Dihianati oleh teman-temannya. Itu dia lakukan untuk kamu. Untuk kamu. Untuk kamu. Untuk kamu. Untuk saya. Dia sudah lakukan. Tapi sampai sekarang, kita masih lari. Mungkin kita lari dengan berkata, oh tapi saya agama yang lain. Agama tidak bisa menyelamatkanmu. Kristen, Catholic, Protestant, Islam, Hindu, semua tidak bisa menyelamatkan kamu. Hanya yang satu bisa menyelamatkan. Dia yang mati untukmu dan bangkit dari kematian dan sekarang duduk di sebelah Allah Bapa dan jadi pengantara untukmu. Tapi kenapa tidak suka yang mati untukmu? Kenapa tidak suka? Ini TKB, itu banyak, itu seperti satu keluarga. Kenapa ada berkelahi di sini? Itu karena itu seperti keluarga. Kalau itu perumahan, itu pasti kalau dengar di luar rumah-rumah juga akan dengar itu berkelahi. Akan dengar orang teriak. Dan ini seperti keluarga. Itu banyak orang itu sering di sini dan mereka sudah, karena mereka mungkin ditolak oleh keluarga sendiri. Atau mereka menolak keluarga diri sendiri. Tapi mereka sudah dapat keluarga yang baru di TKB. Dan karena itu kalau ada masalah, mereka berpikir mereka harus bereskan. Karena ini keluarga mereka. Ini tempat mereka. Dan mereka berpikir, kita harus itu bereskan. So kenapa kita akan terus menolak Yesus? Karena kita selalu berpikir, kita mau lakukan keinginan diri sendiri.
Hanya Yesus. Hanya Yesus bisa. Tapi kita harus menyerahkan diri. How do you say surrender? Berserah. Harus berserah. Itu kalau Yesus dia sudah lakukan banyak. Dia sudah mati untukmu. Dia sudah bangkit. Dia sudah carimu. Sepanjang umurmu, dia sudah lagi mencarimu. Sampai hari ini. Itu kita bisa tahu dengan itu jelas. Mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tapi pasti dari orang TKD akan mati. Orang dari keluarga ini bisa mati. Dan mereka akan masuk ke kekekalan. Dan itu mungkin kamu. Mungkin itu temanmu. Mungkin itu orang lain. Mungkin itu bukan 1 bulan tapi 1 tahun. Tapi itu kalau itu 100 tahun apa saja, kita semua akan meninggal dunia ini dan berdiri di hadapan Allah yang kudus. Tapi sampai sekarang, Allah yang kudus duduk di takhta kasih karunia. Dia duduk di takhta kasih karunia. Dan dia akan menerima semua orang yang berserah pada Yesus Kristus. Kenapa kamu tidak berserah kepada Yesus? Itu karena kamu suka dosamu. Lebih daripada Allah yang menciptakanmu. Kita harus. Itu sama seperti domba. Kalau mereka mau dijaga, mereka harus dekat dengan gembala yang baik. Kalau mereka jauh dari gembala yang baik, itu serigala bisa datang dan makan mereka. Dan kenapa kehidupanmu itu bisa gampang diserang, itu attack, diserang oleh iblis. Diserang oleh iblis. Kenapa itu gampang? Karena jauh dari gembala yang baik. Dan itu bukan karena dia tidak peduli. Banyak orang mereka berkata kepada Allah, tidak peduli kepada saya. Kalau peduli kepada saya, kenapa dari situasi begini? Kenapa situasi keadaan sekarang di kehidupan saya begini? Itu karena kamu, bukan karena dia. Dia sudah memutus anaknya mati untukmu. Kamu itu yang lakukan, yang menolak dia dan hidup untuk keinginan dirimu sendiri. Kita harus sadar. Hanya ada satu. Itu Lukas 9 ayat 24. Kita baca 23 dan 24. Lukas 9, 23 dan 24. Lukas 9 ayat 23 dan 24. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Mungkin kamu ke gereja, mungkin kamu adalah majelis, mungkin kamu adalah pendeta, mungkin kamu seorang moral sekali. Dan kalau lihat situasi di TKB rasa, wah mereka kacau sekali, tapi kehidupan saya dan keluarga saya sudah beres. Mungkin kamu begitu, tapi dengar Yesus Kristus, Rajamu dan Hakimmu bicara di sini. Dia berkata, barang siapa mau menyelamatkan apa? Nyawanya akan hilang nyawanya. Ini apa maksudnya? Kalau kamu masih hidup untuk kehormatan orang, kalau kamu masih hidup untuk, saya orang agamawi, saya lakukan agama itu lebih strict, lebih rajin daripada orang lain, saya lebih agamawi. Mungkin rasa seperti itu. Itu nyawamu. Dan kalau kamu menyelamatkan nyawamu, maksudnya masih hidup untuk keinginan diri sendiri. Walaupun itu keinginan minum mabuk atau keinginan jadi orang hormat di hadapan orang lain. Itu dosa apa saja. Tapi itu adalah kehidupanmu. Kalau kamu tidak berserah, kalau kamu tidak tunduk kepada Yesus Kristus dan berkata, saya tidak layak, saya tidak bisa lakukan apa saja, hanya Engkau bisa menyelamatkan saya, Yesus Kristus. Kalau kamu mau menyelamatkan nyawamu, kehidupanmu, keinginanmu, rencanamu, tujuanmu,
kamu akan binasa. Tapi kalau kamu menyerahkan segalanya untuk Yesus Kristus, itu susah untuk bicara pada orang. Karena orang tidak tahu kita akan mati dunia ini. Itu mungkin orang sedikit tua mulai berpikir. Tapi orang masih muda, itu masih jauh. Tapi itu bisa terjadi langsung dan itu pasti akan terjadi. Dan kita tidak bisa berpikir setelah ini. Ya kalau menderita sekarang, bagaimana kalau menderita untuk selama-lamanya dari murka Allah? Kita harus takut pada Allah dan ingat, saya tidak mau binasa. Saya mau tunduk kepada Yesus Kristus dan dapat hidup di dalam Dia. Untuk kehidupan ini dan untuk kehidupan kekal. Kau mau menyelamatkan nyawamu, keinginanmu, tujuanmu, rencanamu, kamu akan binasa. Tapi kalau kamu menyerahkan segalanya untuk Yesus Kristus, mungkin kamu adalah preman dengan reputasi yang besar, menyerahkan kepada Tuhan Yesus dan jadi orang kecil untuk Yesus Kristus. Mungkin kamu adalah pendeta yang dapat gereja besar, sudah jadi terkenal, menyerahkan untuk jadi murid Kristus, jadi terkecil, supaya bisa dapat keselamatan di dalam Dia. Mungkin kamu sudah jadi kaya, sudah ada bisnis banyak, buang semua untuk dapat hidup kekal. Jangan jadi bodoh dan berpikir kamu kaya, kamu tidak kaya. Sebentar lagi akan bertemu dengan Allah yang kudus dan dihakimi untuk selama-lamanya. Jangan menipu diri sendiri. Kalau barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan hilang nyawanya. Berserah kepada Yesus Kristus. Hanya Dia bisa menyelamatkan kita. Jadi satu pertanyaan lain. Kita tanya dari perikop pasal 3 ini, 23 ini. Kita tanya, kita belajar apa tentang diri sendiri. Dari ini, Mazmur 23, tentang gembala yang baik, tentang domba yang bodoh. Kita belajar apa tentang diri sendiri. Kamu belajar apa tentang kamu diri sendiri hari ini? Mungkin kamu hari ini di dalam tangannya, kamu memang ikut Yesus Kristus, tapi selalu ragu-ragu, selalu takut, selalu berpikir, tapi ini apa terjadi? Bagaimana dapat itu? Kerja di mana? Uang di mana? Makanan di mana? Itu hubungan dengan keluarga bagaimana? Dan selalu ragu-ragu dan tidak percaya Dia gembala yang baik dan Dia peduli padamu. Jangan ragu-ragu, tapi percaya kepada Dia. Dia menyatakan Dia sendiri melalui Mazmur ini, supaya kita bisa tahu Dia gembala yang baik dan Dia peduli pada kita semua. Dia peduli padamu. Apalagi kalau kamu sudah di dalam anaknya Yesus Kristus. Kalau sudah dapat keselamatan, kalau sudah jalan bersama Dia, kenapa khawatir lagi? Percaya pada Dia. Dia gembala yang baik. Atau mungkin kehidupanmu sekarang kacau. Mungkin kehidupanmu sudah jadi kacau. Karena dosamu diri sendiri. Tapi hari ini, saya berharap kamu akan dengar dengan jelas. Ada gembala yang baik yang duduk di sebelah Allah Bapa di surga. Sudah mati untukmu, sudah bangkit untukmu, dan sudah jadi pengantara untukmu. Kalau kamu akan berserah dan balik kepada Dia, berbalik dari dosamu, tunduk kepada Dia sebagai rajamu. Jangan lagi hidup untuk keinginan diri sendiri. Jangan lagi itu jadi sama seperti domba yang bodoh, yang hanya lihat kepada rumput, tapi tidak bisa lihat di depan. Tapi lihat ke atas kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit untukmu, yang duduk di sebelah Allah Bapa untukmu sekarang. Dan balik kepada Dia. Dan dapat hidup kekal di dalam Dia.
Dia sudah siapkan semua untuk kita semua. Tapi kita, walaupun dia mencari kita mencari dosa. Tapi dia sudah siap untuk menerimamu. Walaupun keadaanmu bagaimana. Walaupun situasimu kacau sekali. Walaupun dosamu sudah besar sekali. Tapi dia sudah siap. Dia sudah ada otoritas untuk mengampunimu. Tidak melalui, harus ke gereja ini atau ke gereja itu. Harus lakukan itu agama ini atau agama itu. Tidak. Berbalik dari dosa. Tunduk kepada Yesus Kristus. Raja Isa Al-Masih. Dan dia akan mengampuni dosamu. Dan dia akan membebaskanmu dari kuasa dosa. Dan kasih hidup baru. Dan dia akan kasihmu kehidupan yang kekal. Dan dia akan berdamaikan kamu dengan Allah sendiri. Supaya bisa jalan bersama dia. Sampai selama-lamanya. Ini adalah Injil. Ini adalah kabar baik. Tapi kita harus merespon. Kita harus berbalik dan tunduk kepada gembala yang baik. Dan harus jalan bersama dia. Menolak dosamu. Menolak keinginan diri sendiri. Dan pilih Yesus Kristus. Dan tunduk kepada dia. Saya berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk semua orang yang hari ini dengar firman-Mu. Atau untuk orang yang mungkin tidak dengar hari ini tapi pernah dengar sebelumnya waktu khotbah di TKB di sini. Atau mungkin mereka dengar firman-Mu dari tempat lain. Tapi saya berdoa supaya sekarang hari ini Engkau akan bantu kami semua berserah kepada Engkau. Berserah kehidupan kita. Menyerahkan kehidupan kita kepada Engkau. Saya berdoa untuk teman-temanku di TKB. Saya berdoa supaya mereka bisa lihat kasih Allah, pengharapan Allah. Supaya mereka bisa lihat Engkau peduli pada mereka. Dan Engkau tidak jauh dari mereka, walaupun mereka jauh dari Engkau. Saya berdoa supaya mereka bisa lihat, walaupun bule yang aneh bicara, saya berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan bicara langsung kepada hati mereka. Supaya mereka bisa lihat, ini tidak hanya satu bule yang aneh, tapi ini adalah firman Allah yang kekal. Ini adalah pesan dari surga. Ini adalah kebenaran. Dan saya berdoa mereka akan lihat. Dan walaupun mereka takut, walaupun mereka ada banyak pikiran, kenapa tidak ikut Yesus, mereka akan langsung menyerahkan diri dan jalan di dalam kehendak-Mu. Saya berdoa supaya Engkau akan bantu kami semua. Supaya kami tidak hanya hidup seperti domba yang bodoh untuk satu hari, tapi kita akan lihat masa depan dan sadar ada akibatnya untuk dosa. Tapi juga ada akibatnya yang baik kalau kita berbalik dari dosa dan percaya kepada Yesus dan jalan bersama dia sampai akhirnya. Saya berdoa berkat dan anugerah-Mu akan turun kepada setiap orang di TKB. Saya berdoa supaya kasih-Mu akan turun di sini. Untuk setiap teman-teman yang sekarang saya lagi pikir dan bisa lihat muka mereka. Saya berdoa supaya mereka bisa lihat Engkau peduli pada mereka. Dan mereka akan mulai peduli pada Engkau. Dalam nama Yesus.